Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita buat Dia. Hanya karena Dialah satu-satunya yang layak menerima ucapan syukur kita. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena
ke kanan kiri, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Selamat datang di bulan Oktober Church. Saya percaya ada damai, sukacita, damai sejahtera buat saudara dan saya bulan ini. Buat kemenangan, buat pertobatan, buat tekanan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. And news for this week are kaboom! Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjmwellington.org. Mari
bergabung di Women's Care pada hari Rabu jam 11 siang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Abigail. Informasi akhir minggu ini akan diadakan secara onsite. Akhir Tirsa hari Kamis jam 6 PM, akhir Jimmy dan akhir Risha hari Jumat jam 6.30 PM, akhir Bihan hari Sabtu jam 6 PM. For more details, please contact your akhir leader. Bagi yang mau bergabung dalam akhir, silakan menghubungi Tirsa. Men's Care akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 November jam 6.30. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. Udah lihat kan news minggu ini? Jangan lupa datang di iCare atau Brand Meeting. Enjoy the Sunday service. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini aku mau share sedikit dari apa yang bahan untuk Sunday School hari ini, which is being patient. Being patient itu ada 3 hal yang mau dipelajari untuk anak-anak pada hari ini, dan juga something yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu ceritanya Daud sama Saul. Ketika Daud ada di dalam gua, waktu Saul juga ada di dalam gua, di mana Daud diingatkan kembali untuk tidak membunuh Saul. Pada saat itu dia bisa aja untuk bunuh Saul, tapi dia enggak bunuh Saul karena Tuhan mau mengajarkan dia untuk be patient. So 3 points from today is sabar artinya menunggu dengan tenang dan hati ceria. Nomor 2 adalah Tuhan yang akan memampukan kita untuk bersabar. Dan ketiga adalah sabar terhadap sesama seperti Tuhan sabar kepada kita. Maybe this is something that for some of us, and including myself, that we have to learn to be patient to others, to ourselves, dan terhadap our family terutamanya. Dan aku mengajak semua dari jemaat pada hari ini untuk belajar menunggu, karena menunggu adalah something yang Tuhan mau kita belajar. Dan menunggu dengan sabar, menunggu dengan bantuannya Tuhan, itu adalah something yang bisa kita petik pada hari ini. Dan aku mau mendoakan untuk offering pada hari ini. We have our box over there, and also kalau misalkan yang lain mau transfer, bisa ada minta nomor rekening gereja ke saya juga boleh, atau ke any of the leaders. Mari kita tunduk kepala dan kita doa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan agar Engkau mengajarkan kami untuk bersabar Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk mempunyai hati yang berserah kepada Engkau, dan mau menyerahkan seluruh beban kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami mau mendoakan untuk offering pada hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau saja yang menaruh hati, yang mau memberi kepada kami semua Tuhan Yesus, agar apapun yang kami beri itu, baik waktu kami, baik finance kami, baik kehidupan kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bisa Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Kami serahkan juga the rest of our evening into your hand Tuhan. Biarlah Tuhan tutup buku sempat ini Tuhan, di dalam darah Tuhan Yesus yang murni Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. In Jesus name we pray. Aku mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau recite doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, apa yang kita takutkan hari-hari ini? Apakah kita takut corona? Ataukah kita takut terhadap
sakit penyakit, kemiskinan, apa yang saudara takutkan saat ini? Saya dengar satu pernyataan dari hamba Tuhan dan saya sangat setuju sekali dengan pernyataannya. Yang dia takutkan saat ini, kalau dia tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau dia tidak berjalan seirama dengan Tuhan. Seperti yang sudah 2 bulan kita belajar tentang freedom in Jesus. Kita kemarin sharing, Bapak Simon kemarin bercerita tentang Bileam. Saya mau ceritakan sedikit dari Bileam ini. Rakyat Israel adalah rakyat pilihan Tuhan, di mana hatinya Tuhan berada. Kalau hati Tuhan berada di saudara, semua berkat-berkat akan mengalir ke saudara. Ketika Bileam mengutuki bangsa Israel, dia mengutuki 3 kali, tapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Kalau orang-orang berbicara mengenai kita, mengata-ngatai kita, menjelek-jelekan kita, jangan ambil bagian untuk sakit hati. Biar Tuhan yang mengerjakannya menjadi berkat buat kehidupanmu. Bagian kita tidak membuat kita sakit hati, tidak membuat kita kecewa. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita ada di bawah perlindungan Tuhan, kutuk-kutuk orang-orang yang ada di sekeliling kita akan menjadi berkat buat kita. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, kemanakah tempat pelarian kami, Bapa? Terhadap dahsyatnya malam yang siap menerkam kehidupan kami. Kemanakah tempat kami berlari terhadap singa-singa yang mengaum, yang siap memangsa kami, Bapa? Kemanakah tempat kami berlari terhadap penyakit sampar yang telah merajalela? Kemanakah tempat kami berlutut untuk mencari kedamaian yang sejati? Kemanakah tempat kami berlutut untuk kami mencari sukacita yang dari Kau? Hanyalah kepada-Mu, Tuhan. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya, Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami anak-anak-Mu datang menghadap Engkau. Kami mau berlutut di bawah kaki-Mu. Kami letakkan segala kekhawatiran kami, kami letakkan segala kesombongan kami di hadapan-Mu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. At this cross of grace, I pray.
wonderful, so wonderful. So here I come to lift you high, Jesus, be glorified and anointed for all my life. I am yours forever, Lord. So here I come to lift you high, Jesus, be glorified and anointed for all my life. I am yours forever, Lord. And now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, Lord. Right here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, Lord. Right here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, Lord. Right here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, yours. So we bow to lift you high, Jesus, be glorified and anointed for all my life. I am yours forever, yours. So here I bow to
Engkau Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada Engkau di dalam kami Tuhan, siapa yang akan melawan kami? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Engkau berjalan bersama kami, kain kabung diubah menjadi jubah puji-pujian. Kalau kami ada di dalam Engkau Bapa, duka cita diubah menjadi minyak sukacita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berjalanlah bersama kami terus Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami butuh tangan yang kuat itu menuntun kehidupan kami. Kami butuh tangan yang berkuasa itu memimpin langkah kami ke depan. Karena sungguh dunia semakin jahat. Dunia semakin jahat. Singa-singa yang siap menerkam kami sedang mengaum-ngaum di sekeliling kami. Oh, jangan pernah lepaskan genggaman Bapa. Jangan pernah lepaskan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. So Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapak. Untuk kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami bisa diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sekarang mau masuk dalam firman-Mu ya Bapak. Kau yang tutup buku setiap dari kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang ingin mendengar, hati yang mau selalu untuk setia dan taat dalam melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini Tuhan dapat menjadi seperti pedang yang menusuk setiap hati dari yang pendengar-pendengarnya ya Bapak, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kau yang beracara penuh ya Tuhan, kami mau serahkan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, amin. Shalom, silakan duduk semua. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Youth Present Worship. Oke, hari ini kita masuk dalam hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Oktober. Jadi minggu depan kita sudah masuk dalam tema yang baru. Jadi ini adalah recap. Hari ini adalah kita minggu terakhir dalam living in freedom. Katakan kanan kiri, living in freedom. Oke, siap, semua siap untuk living in freedom? Yeah. Bacaannya diambil tetap dari 2 Petrus 2. Kita baca ayatnya dulu adalah saya undang kita semua sama-sama baca ayat 1, 2, dan 3. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup di dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu.
Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Oke, so sekali lagi hari ini kita recap dari 2 bulan terakhir kita belajar dalam Living in Freedom. Kita belajar dalam 2 bulan ini adalah diajak untuk hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya, ya kan? Di sini dikatakan guru-guru palsu mereka mengajarkan kemerdekaan yang bohong. Dia bilang hidup dalam kebebasan itu adalah bebas melakukan segala hal, termasuk melakukan dosa-dosa yang seharusnya kita tidak patut lakukan. Demikianlah ajaran dari guru-guru palsu tersebut, dan mereka itu sudah ada di zaman dahulu, bukan cuma di zaman sekarang ini. Nah, kemerdekaan yang sejati bukan berarti kita hidup tanpa aturan, ya kan? Bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya, tetapi hidup dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Kebebasan bukan berarti kita sebebas melakukan apa yang kita mau, tetapi kita harus ada tanggung jawab. Oke, katakan tanggung jawab. Kebebasan bukanlah hak untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Oke? Dalam 2 bulan kemarin kita belajar mengenai kita tadinya adalah slave of sin. Kita adalah tadinya hamba dari dosa. Namun Tuhan Yesus telah memerdekakan kita sehingga kita sekarang menjadi hamba kebenaran. Dikatakan di Roma 6 ayat 16 sampai 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian juga bahwa kita adalah tadinya citizen of the earth. Ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, maka kita now citizen of heaven. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oke, ini adalah recap. Mungkin ada yang kaget begini, ini pastor ngomong cepat banget ya. Ini ada recap selama 2 bulan yang kita pelajari bahwa kita ketika kita memilih Tuhan Yesus, kita berada dalam lingkungan di mana kita dipelihara di dalam lingkungan Tuhan Yesus itu. Tetap masih ada yang namanya kebebasan. Seperti saya kasih ilustrasi waktu itu bahwa ini adalah daerah di mana Tuhan Yesus menetapkan kita berada. Sedangkan di luar sana adalah daerah di mana bebas, benar-benar bebas, tidak ada yang namanya Tuhan Yesus di sana, kegelapan di sana. Mungkin kita seringkali melihat, wah di sana kita lebih enak. Banyak orang yang bilang di sana lebih bebas, lebih luas, tetapi belum tentu di sana lebih bebas. Di sini kita hidup ada boundary, tetapi boundary ini gunanya untuk apa? Untuk menjaga kita. Seperti domba-domba, ketika pada malam hari sang gembala menaruh domba-domba itu ke dalam suatu teritori. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjaga supaya tidak ada binatang buas yang datang untuk mengambil dan membunuh domba-domba itu. Karena padang begitu luas, sang gembala harus menjaganya. Jadi mereka harus ditaruh di dalam suatu teritori di mana sang gembala bisa menjaga. Demikian juga Tuhan Yesus menetapkan kita di dalam suatu daerah di mana kita bisa dijaga. Tetap kita memiliki kebebasan. Domba-domba itu memiliki kebebasan untuk bisa makan, minum, dan sebagainya. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Oke? So, ketika kita memilih untuk hidup dalam Tuhan, kita masuk dalam namanya
satu pintu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jesus paid our debts and sins. Perlu kita ketahui bahwa hanya Yesuslah yang membayar dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya binasa, tapi kita dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Manusia jatuh dalam dosa oleh karena Adam dan Hawa. Karena dosa satu orang, kita semua menjadi berdosa. Tetapi Tuhan Yesus itu adil. Tuhan itu adil. God is just. He cannot make a rule, establish the penalty, and then not follow through when the rule is broken. Ketika dia menciptakan manusia, menciptakan semuanya seisinya, dia sudah menetapkan bahwa kalau memang manusia jatuh ke dalam dosa, ada harga yang harus dibayar. Dia nggak bisa bilang, oke, karena manusia sudah jatuh, ya udah saya nggak aci, cancel aja gitu. Ya apa? Tetapi dia bilang, bagaimanapun juga saya harus membayar dosa yang sudah diperbuat oleh Adam dan Hawa. Dan juga karena dosa Adam dan Hawa semuanya berdosa. Jadi dia harus mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati. Nah, dikatakan God is also love. He had a way to satisfy justice without destroying human beings. Justice required the death penalty for high treason, so something or someone had to die. Jadi kalau di perjanjian lama kita belajar bahwa banyak sekali domba, lembu yang disembelih untuk persembahan. Karena untuk apa? Untuk menghapus dosa. Namun dosa-dosa itu tidak akan bisa hapus completely, karena domba itu bukanlah sesuatu yang bisa menghapus dosa seluruhnya. Makanya kita tahu Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi domba itu sendiri. Nah, dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah, sampai sini kita masih paham ya, maksudnya masih bisa ikut bahwa kita itu seharusnya binasa. Kita nggak akan bisa membayar dosa-dosa kita sendiri, hanya dengan dibayar oleh Tuhan. Makanya dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. So, dikatakan di sini, our purpose, ya kan, is to use our freedom to serve one another in love. Tapi banyak orang nggak sadar bahwa kita itu sudah hidup dalam kemerdekaan, ya kan? Seperti dalam sharing saya 2 minggu lalu mengenai ojo lali, ya kan? Seringkali kita lupa, kita itu hidup di dalam sebenarnya kita hidup di dalam kemerdekaan, seperti si Gavin, di mana dia hidup di dalam penjara, di mana dia ditawarkan untuk bebas, cuma dia bilang enggak, saya lebih suka di sini. Di sini saya bebas, saya bisa ada Taco Tuesday dan sebagainya. Padahal dia nggak realize bahwa di luar sana you can have everything gitu. Demikian juga kita bilang, oh kamu ikut Tuhan, ya saya suka ikut Tuhan. Tapi ketika dia ditawarkan hal-hal yang lebih baik di dalam Tuhan, kita menolaknya. Kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang kita mau sendiri di dalam dunia ini. Nah, beberapa faktor yang membuat kita masih merasa terpenjara. Salah satunya adalah belum bisa mengampuni. Hari ini saya akan membawa itu, bahwa salah satu yang membuat kita belum bisa living in freedom adalah hal pengampunan. Wih, ini ada yang udah ada yang senyum-senyum ya. Hal pengampunan. Dikatakan bahwa saya mendengar kesaksian dari seorang yang baru saja menerima baptisan gak lama. Apa rasanya ketika menerima baptisan? Orang ini tentunya bukan orang yang biasa, dia dari agama yang berbeda.
Dia ketika menerima baptisan dia bilang, saya merasa lega, dia bilang. Seperti hutang-hutang saya diangkat, terbayar lunas. Dia bilang, wow, dia bilang gitu ya. Kita nggak pernah, mungkin setiap orang memiliki perasaan yang berbeda, tapi orang ini bersaksi, saya seperti lega banget. Dulunya ada kayak beban yang sangat berat di hatinya, diangkat begitu saja. Hutang yang kita dipunya hilang begitu saja. Nah, hari ini kita belajar lagi mengenai kisah perumpamaan raja yang mengampuni seseorang. Ada kalian bisa baca sendiri di rumah nanti, yaitu dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Bahwa ada seorang yang berhutang kepada raja sebesar 10.000 talent. Oke? Nah, ketika orang tersebut tidak bisa sanggup membayar, raja itu mau menghukum mati orang tersebut. Namun karena dia meminta belas kasihan kepada sang raja, akhirnya sang raja mau menghapus hutangnya 10.000 talent. Oke? Kemudian setelah dia keluar dari kerajaan tersebut, dia bertemu dengan teman dia, di mana teman dia itu berhutang 100 denari. Oke? Nah, saya kasih perumpamaan dulu ya. 100 denari. 1 denari itu pada saat itu adalah 1 hari upah kerja. Oke, 1 hari upah kerja itu 1 denari. Kalau kita convert ke dalam kurs hari ini, oke, minimum wage hari ini berapa? $20. Contoh ya, kita ngomong ini. $20 dikali 8 jam berapa? $160. Kita nggak usah bayar pajak lah gitu ya. $160. Itu upah kita 1 hari. Berarti utang dia 100 denari berapa? $16.000. Gede juga ya. Wah, gede. Namun kita lihat utangnya dari orang tersebut kepada raja. 10.000 talent. 1 talent itu 6.000 denari. Coba yang matematiknya pintar. Berapa hutang dia kepada sang raja? Hah? Banyak. Hutang dia kepada raja adalah 9 billion 600 million. Bukannya million nih. 9 billion 600 million. 9,0000000 gitu ya. Banyak lah pokoknya nolnya. Nah, kalau kalian membaca cerita ini bahwa si orang tersebut yang hutangnya 9 billion itu nggak berterima kasih. Dia melihat temannya hutangnya 16.000, dia nggak mau ampunin, malah dia mencekik orang itu dan membawa orang tersebut mau dibawa ke dalam penjara. Akhirnya ada orang lain yang mengadu sehingga raja tersebut mengetahui dan marah kepada dia. Oke? Nah, hari ini makanya sharing saya adalah freedom in forgiveness, bahwa kita jangan seperti menjadi orang tersebut. Kita harus tahu bahwa hutang kita sangat besar. Katakan kan ini, hutangmu sangat besar gitu. Bahwa hutang kita sangat besar, kita nggak akan sanggup untuk bayar kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita nggak pernah sadar, karena ya kan kita dijanjikan, kamu ikut Tuhan selamat, mau ikut Tuhan selamat, yes, betul. Tetapi ingat berapa harga yang Tuhan Yesus sudah bayar untuk keselamatan Anda dan keselamatan saya. Oke? Berapa harga? Anggap aja 9 billion 600. Anggap aja itu harga yang Tuhan bayar kepada kita. Saya yakin lebih dari itu, ya kan? Itu adalah harga yang Tuhan bayar. Sedangkan kita kesalahan kecil dikit, bisa nggak kita mengampuni orang? Kalau begitu sebut nama orangnya, langsung darahnya langsung mendidih. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari surat Filemon. Oke?
jarang sekali kita belajar dari surat Filemon. Surat Filemon itu isinya about forgiveness. Hanya satu surat di antara perjanjian baru yang nggak ada macam-macamnya, nggak ada teologinya dan segala macam. Surat ini hanya pure about surat kepada Paulus, ditulis kepada Filemon. Isinya adalah supaya Filemon mau memaafkan. It's that simple. Tetapi surat itu sampai masuk ke dalam canonical perjanjian baru. This is a special letter, ya kan? Surat ini ditulis oleh Paulus pada tahun 60 AD. Pada saat itu Paulus masih dalam penjara, yaitu rumah bukan penjara, dia di dalam tahanan rumah. Jadi dia tidak boleh kemana-mana, ditahan di dalam rumah tersebut. Nah, kita baca ya, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita. Saya akan baca Inggrisnya karena lebih ini. This letter is from Paul, a prisoner for preaching the good news about Christ Jesus, and from our brother Timothy. I am writing to Philemon, our beloved co-worker, and to our sister Apphia, and to our fellow soldier Archippus, and to the church that meets in your house. Jadi dari ini kita bisa melihat bahwa siapakah Filemon itu. Yaitu berbagai komentator menulis bahwa Filemon itu adalah seorang yang sangat kaya raya pada saat itu. Dia itu tinggal di daerah yang namanya Kolose. Jadi surat ini ditulis berbarengan dengan surat Kolose. Jadi Filemon memiliki istri yang bernama adalah Apphia, dan Archippus ini diperkirakan adalah anak dia. Jadi, dan dia adalah seorang yang sangat kaya, dan dia diselamatkan oleh Paulus. Jadi Paulus yang mengkonvert mereka untuk percaya, dan mereka menggunakan rumahnya sendiri sebagai perkumpulan orang-orang Kristen. Jadi waktu itu kan belum ada gereja, jadi orang berkumpul di rumah jemaat, dan dia membuka rumahnya untuk perkumpulan. Nah, kemudian dikatakan my God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. I always thank my God when I pray for you, Philemon, because I keep hearing about your faith in the Lord Jesus and your love for all of God's people. And I am praying that you will put into action the generosity that comes from your faith as you understand and experience all the good things we have in Christ. Your love has given me much joy and comfort, my brother, for your kindness has often refreshed the heart of God's people. That is why I'm boldly asking a favor of you. I could demand it in the name of Christ because it is the right thing for you to do, but because of your love, I prefer simply to ask you. Consider this a request from me, Paul, an old man and now a prisoner for the sake of Jesus Christ. So, dari sini kita bisa belajar bahwa Filemon adalah seorang yang taat. Dia adalah seorang yang generous. Pokoknya kalau di list, semua take list, dia adalah orang yang sangat baik sekali dalam Christianity-nya. Dia so generous, dia bilang, dia refresh bahwa pokoknya lu butuh apa, nggak usah takut, come to Philemon, I will fulfill it. Jadi dia seorang yang sangat baik sekali dalam Christianity-nya, oke? Dan dia orang-orang yang salah satu yang dihormati. Jadi ketika Paulus menulis pada 10 perikop pertama diangkat-angkat dulu, wah lu orangnya baik dan sebagainya ya. Tetapi kemudian Paulus mengajukan suatu permintaan. Dikatakan, dan kita lihat dari ayat yang ke-8 ini bahwa I could demand it in the name of Christ. Paulus berhak untuk demand, menggunakan authority. Dia bilang, saya bisa request kamu, tetapi I want you to choose. Dia bilang, karena kamu memiliki love, I want you to choose.
Dikatakan di ayat 10, I appeal to you to show kindness to my child Onesimus. I became his father in the faith while here in prison. Onesimus hasn't been of much use to you in the past, but now he is very useful to both of us. I am sending him back to you, and with him comes from my own heart. Siapa Onesimus ini? Onesimus adalah slave. Dia adalah hamba dari Filemon. Dan diperkirakan Onesimus ini melarikan uang atau harta dari Filemon ini. Karena dia melarikan diri dari Kolose, berlari ke Roma. Nah, ketika Onesimus berada di Roma, dia bertemu dengan Paulus. Sehingga akhirnya dia di-convert, dia menjadi seorang Kristen oleh Paulus. Menurut hukum pada saat itu, seorang hamba yang melarikan diri, itu hukumannya adalah mati. Hukumannya sangat berat. Ketika dia melarikan diri, sang master bisa melaporkan kepada penjaga Roma, dan ketika orang tersebut tertangkap, udah pasti itu hukuman mati. Nah, Paulus ketika dia bertemu dengan Onesimus, Paulus juga kenal yang namanya Filemon. Dia melihat dua orang ini adalah dua orang yang dikasihinya. Filemon adalah, dia tahu benar siapa itu Filemon, dia tahu juga siapa itu Onesimus. Akan tetapi dia bilang, kalian itu harusnya berdamai. Makanya dia nggak mau Onesimus hidup dalam ketakutan terus-menerus, karena seorang slave yang melarikan diri, apa yang terjadi? Tentunya hidupnya dilanda ketakutan akan tertangkap. Maka dia mau mendamaikan Onesimus dan Filemon. Kemudian, I wanted to keep him here with me while I'm in this change for preaching the good news, and he would have helped me on your behalf. But I didn't want to do anything without your consent. I want you to help because you were willing, not because you were forced. Onesimus artinya adalah someone that is useful. Arti nama Onesimus itu adalah seseorang yang berguna. Dan Onesimus ini memang berguna sekali untuk Paul. Ketika Paul di penjara, dia mungkin yang membawa makanan dan sebagainya. Tetapi Paul tahu bahwa saya tidak bisa terus-menerus menggunakan Onesimus ini, karena saya tahu siapa itu Onesimus. Dia harus berdamai. Intinya dia harus berdamai dengan Filemon sebelum dia bisa dipakai lebih lagi. Nah, kalau Paul mau pakai dia diam-diam bisa nggak? Bisa. Tapi dia bilang enggak. Nah, maka kita lihat bahwa Paul give a good example di sini. Kita bisa pelajari bahwa pertama dia bisa identifikasi siapa yang sedang bertikai, yaitu Onesimus dan Filemon. Dan kemudian dia mendengar dari dua sisi. Dia baru lihat Onesimus bilang, wah lu salah, lu udah melarikan diri, udah gak ada ampunnya buat lu, ya kan? Sebagai seorang slave yang melarikan diri tentunya, tetapi dia melihat kegigihan hati Onesimus, bagaimana dia mau sungguh-sungguh percaya dan bertobat di dalam Tuhan. Sehingga dia melihat anak ini adalah anak yang sungguh-sungguh baik, dan Filemon dengan willingnya harus memaafkan dia. Maka dia menulis surat itu bahwa, ini anak adalah anak yang baik, kamu harus memaafkan dia. Kemudian dia, kalau kita baca berikutnya nanti bahwa it seems you lost Onesimus for a little while so that you could have him back forever. He is no longer like a slave to you. He is more than a slave, for he is a beloved brother, especially to me. Now he will mean much more to you, both as a man and a brother in the Lord. So, if you consider me your partner, welcome him as you would welcome me. If he has wronged you in any way or owes you anything,
charge it to me. Ini kata Paul kepada Filemon, dia bilang, saya mau kamu memaafkan Onesimus, ya kan? Dia memang tadinya seorang hamba kamu, tetapi sekarang dia sudah percaya dan di dalam Kristus tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi master, ya kan? Tidak ada lagi Gentile, tidak ada lagi Jew, dia bilang. Orang ini adalah our brother. Kalau dia punya utang kepada kamu, tolong maafkan. Kalau kamu nggak bisa maafkan, biar gue yang bayar, kata Paulus. Paulus ya bilang, charge it to me, let me pay. Kalau dikatakan bahwa I, Paul, write this with my own hand, I will repay it, and I won't mention that you owe me your very soul. Yes, my brother, please do me this favor for the Lord's sake. Give me this encouragement in Christ. Ini kata Paul kepada Filemon, bilang, kamu sadar nggak kalau kamu itu juga dulunya berhutang? Dikatakan nih, kamu itu dulu berhutang banget, tetapi kamu sudah selamat, ya kan? You owe me your very soul. Paulus cuma mengingatkan, kamu itu tadinya nggak selamat. Kamu itu punya utang yang sangat banyak. Kamu berutang kepadaku. Masa sang Onesimus ini kamu nggak bisa maafkan? Oke? Paul mengingatkan kembali di sini. Just like Jesus, ketika kita memiliki dosa, Jesus itu menjadi harga yang dia membayar harga, ya kan? Bapaknya mengirim Tuhan Yesus untuk membayar harga itu. Jadi demikian juga dengan Paul. Kalau kamu nggak bisa maafkan, charge it to me. Nah, dari cerita ini, apa yang bisa kita pelajari mengenai forgiveness? Sekali lagi, pertama yaitu we have to forgive because God have already forgiven us. Oke, kita harus memaafkan karena Tuhan telah lebih dahulu memaafkan kita, ya kan? To forgive, kadang-kadang dalam doa Bapa kami yang kita baca tadi harinya, forgive our debt as we forgive those who debt against us. Forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maafkan kesalahan kami, seperti kami juga memaafkan orang lain yang bersalah kepada kami. Ya, baik. Jadi itu yang mau Tuhan ajarkan kepada kita yang pertama. What is forgive? Gitu kan? To forgive is to stop feeling angry toward someone for their offense or mistake. Ya kan? Itu adalah forgive. Jangan forgive. Forgive itu jangan cuma lupa sebentar, begitu mendengar namanya langsung marah lagi. That's not forgive. Okay? Forgive adalah kita melupakan entirely. Mau namanya disebut lagi, ya sudah, nggak masalah gitu kan. That's forgiveness. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia bilang, Father forgive them for what they do. Udah, dan kita nggak mengingat-ingat lagi. Itu adalah forgiveness. Kalau mikirin namanya aja darah udah mendidih, itu berarti kita belum benar-benar forgive. Oke? Kita lihat dalam story, ada 4 story di Alkitab, story of Joseph. Ya kan, kalian lihat bahwa Joseph memaafkan saudara-saudaranya ketika dia sudah dijual dan dia memaafkan dan let go. Kemudian the prodigal son, ketika anaknya pergi, bapaknya menerimanya dengan bahkan memotong lembu yang besar untuk menerima anaknya. Nggak ada yang namanya ini. Stephen, Jesus juga sama, ya kan? Mereka dilakukan tidak adil. Memang Father forgive them for what they do. So only Jesus enable us to forgive. Oke, katakan kan ini. Only Jesus enable us to forgive. Yang kedua, yaitu it's not easy, to forgive.
but you have to be sincere. Okay? Oke, katakan kanan kiri. I know you gonna say, it's not easy. Yeah. It's not easy. It's not easy. Oke? Gak ada orang yang sanggup bisa forgive 100%. Oke, it's not easy. But it must be sincere. Dikatakan Paulus juga mengatakan kepada Filemon, aku nggak bisa maksa kamu. Kamu harus melakukannya sendiri. Berapa kali kita dulu ya anak-anak gitu minta maaf gitu, ya, gitu. Maaf gitu ya. Forgiveness itu bukan sesuatu yang bisa dipaksa, oke? Saya nggak coba, makanya Paul di sini juga tahu, dia ditulis I am a prisoner. Biasanya Paul menulis surat sebagai I am an apostle. Itu menunjukkan authority dia. I am an apostle, that when I say so, you have to follow. But in this letter, dia bilang I am a prisoner. I'm an old man, ditulis dia. I'm an old man, I'm a prisoner of Christ. So, you want to forgive, it's up to you. Gitu. Karena itulah forgiveness dari Tuhan. It's a process, bukan cuma sekali lagi, forgiveness is a process. Kita nggak bisa bilang, yaudah forgive, nggak bisa. Pasti ada prosesnya. Pasti nanti kejadian lagi yang bring back all those wound, ya kan? Those wound nggak bisa heal in overnight. Pasti akan terjadi lagi. Ya, itu adalah proses. Kita harus bisa untuk forgive. Yang ketiga, yaitu there is freedom in forgiveness. Bahwa forgiveness is not just moving beyond our wound, okay? But it's going from the bitterness to the freedom. Okay? Bukan cuma melupakan, tapi adalah kita harus bisa melepaskan kepahitan yang ada di dalam hati kita menjadi suatu kemerdekaan. Makanya kenapa saya mau choose ini, karena banyak sekali orang mau living in freedom, tetapi that cannot happen because there is still bitterness in the heart. Setiap orang pasti ada that bitterness, kan? To forgive is to set a prisoner free and discover that that prisoner was you. Okay, to forgive is to set the prisoner free and discover that the prisoner was you. For Onesimus, dia butuh forgiveness from Philemon. Kalau nggak, dia nggak bisa hidup di dalam kebebasan. Sedikit-sedikit takut, ya kan? Dia melarikan diri, tentunya dia perlu reconcile dengan Philemon. For Philemon, dia juga mungkin kesal. Wah, saya punya banyak slave, satu slave saya kabur melarikan uang saya. Mungkin uang itu nggak seberapa buat dia, tetapi bisa mungkin membuat dia nggak bisa tidur siang dan malam, ya kan? Mikirin sesuatu seperti itu. Nah, mereka harus reconcile, dan Paul did right thing. Dia menyuruh Onesimus untuk pergi kepada Philemon. Surat ini yang mengantar Onesimus. Onesimus yang membawa surat ini kepada Philemon. Namun kita nggak pernah tahu apa yang terjadi berikutnya karena tidak ditulis dalam Alkitab. Tetapi berbagai komentator bilang kalau Philemon tidak memaafkan, tentunya nggak akan ada surat ini. Benar? Begitu surat ini diantar, apa yang akan terjadi? Udah dirobek, ya kan? Apa nih? Ya kan? Nah, tentunya kita tahu bahwa Philemon tentunya adalah orang yang penuh kasih. Dia memaafkan Onesimus, dan Onesimus pasti dipakai lebih lagi oleh untuk pekerjaan Tuhan. Who's your Onesimus today? Oke, saya sebut. Ya kan? Who's your Onesimus saat ini? The one who run away with your money, ya kan?
The one who talk behind you every day, the one that say gossip palsu about you, ya kan? The one that makes your blood boil, that's your Onesimus. And who is your Philemon? Siapa yang kamu harus minta maaf? Mungkin kita juga melarikan uang seseorang, atau kita pernah berbuat salah di dalam our past, ya kan? We need to reconcile as well. Saya pengerti present. So, forgive and kalau zaman sekarang I'll say forgive and unfollow, ya kan? Forgive and unfollow. Kalau sudah forgive, ya kan? Jangan udah forgive tapi tiap hari wah kesel gitu ya. Unfollow. Ngapain kita follow tiap hari bikin nggak bisa tidur, bikin kejang-kejang. Lebih baik kita forget it. Apa yang mau dikatakan mereka, silakan. Saya nggak mau tahu, ya kan? Terserah. Yang penting kita hidup kita sendiri. Dia katakan, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has excused in the excusable in you. Kita nggak perlu excuse, kita nggak perlu alasan untuk memaafkan seseorang. Mau maafin dong. Dia nggak minta maaf. Bodoh amat, dia nggak mau minta maaf, gue maafin. Ya nggak perlu excuse. Dia masih salah, dia belum ini. Ya kita nggak perlu cari alasan karena kita sendiri dimaafkan Tuhan. Kita nggak punya alasan untuk bisa meminta maaf, ya kan? Tuhan memaafkan kita karena His grace. Nggak perlu nunggu alasan apa yang tepat. Sebagai closing adalah beberapa waktu lalu ada seorang woman di Egypt, di mana suaminya meninggal ketika ISIS membom sebuah gereja. Suaminya adalah seorang pekerja dari security. Dia bekerja sebagai security dalam gereja tersebut. ISIS membom dan akhirnya suaminya meninggal, dan gak lama sang istri diwawancara oleh reporter TV. Dikatakan, apa yang akan kamu sampaikan kepada orang-orang yang telah membunuh suamimu itu? Dikatakan demikian oleh ketika dia diwawancara, dia bilang, I'm not angry at the one who did this. Ini adalah wanita, dia adalah seorang Coptic Christian di Egypt, ya. Padahal kita tahu di Egypt itu adalah mayoritas agama apa? I'm not angry at the one who did this, dia bilang. I am telling him, may God forgive you and we also forgive you. Dia bilang, believe me, we forgive you. You put my husband in a place I couldn't have dreamed of. Believe me, I am proud of him and I wish I was there beside him. Dia bilang bahwa saya memaafkan Anda karena you put my husband to the place where now he's been. Dia telah berada bersama-sama dengan Tuhan, gitu. Ya. Jadi, dan wawancara itu menggemparkan seluruh Egypt bahwa ada movement banyak orang yang menjadi percaya karena wawancara itu. Karena mereka nggak bisa membayangkan bagaimana seorang ibu yang suaminya dibunuh bisa mau memaafkan pembunuh-pembunuh tersebut. Dia bilang sampai reporternya sampai speechless for like 20 seconds. Dia bilang, I don't know what to say. Dia bilang bahwa dia mengatakan seperti ini, the reporter, you are made of steel. The Coptics, mereka menyebut the Coptic of Egypt, the Copts. The Copts of Egypt are made of steel. Kalian memiliki hati yang seperti baja. Bilang bahwa
nggak ada di dalam ajaran kami memaafkan itu. Kalau kita pikir-pikir, memang betul. Di semua ajaran agama tidak ada memaafkan. Cuma Tuhan Yesus yang memaafkan dosa kita. Oke? Di semua ajaran kita disuruh membayar. You work for your salvation. You work for your salvation. But in Christian, you don't work. You got your salvation by faith alone. By grace alone, you got your salvation. Tuhan memberikan salvation itu secara cuma-cuma. We don't work for our salvation. So, hutang kita, sekali lagi, besar. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia yang membayar semua supaya kita bisa selamat. We don't have to work. We can't work for our debt. Oke? Berapa banyaknya pekerjaan yang kalian lakukan, pekerjaan baik, nggak akan bisa menghapus dosa-dosa kalian kalau bukan Tuhan Yesus itu sendiri. Don't be like other people. Okay? We are Christ follower. We need to show to the world that God has forgiven us, that we should forgive others. Okay? Kita as Christ follower, forgive others. Only in Jesus that we can forgive. Amen. Syukur ya Tuhan, untuk hari ini Bapak kami bisa belajar mengenai pengampunan ya Tuhan, mengenai forgiveness ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa forgiveness ini bukan sesuatu yang mudah ya Bapak. Ya Tuhan, pakai hati kami ya Tuhan. Setiap dari hati kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat bahwa forgiveness is yours ya Tuhan. Kami tidak akan bisa sanggup ya Tuhan untuk membayar segala hutang-hutang kami ya Tuhan, tapi yang kami bisa sanggup adalah untuk mengampuni setiap kesalahan yang teman-teman kami perbuat, orang-orang lain yang perbuat kepada kami ya Tuhan. Kami sanggup ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengampuni mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Jika Engkau mendengar perintahku pada hari ini dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas seluruhmu dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara New Zealand ya Tuhan. Kami terutama untuk kota Wellington di mana kami berada ya Bapak. Kau yang terus pelihara negara ini dan kota ini ya Tuhan. Kau berikan hikmat ya Tuhan kepada setiap
pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, baik yang paling tinggi Prime Minister sampai yang paling bawah ya Tuhan. Biarlah mereka dalam pengambilan setiap keputusan ya Bapa, Engkau yang memberikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga semuanya dapat dipertanggungjawabkan ya Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi ya Tuhan, Engkau yang terus jaga ya Tuhan dan lindungi ya Tuhan agar kami bisa mencapai target 90% ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami bisa mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini mereka sudah berada di dalam level 1 yang aman ya Bapa. Tapi jangan sampai ya Tuhan mereka lengah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Presiden Pak Jokowi ya Tuhan, dari yang juga pemerintahan yang paling tinggi sampai yang paling bawah ya Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan pakai mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya dan saudara-saudara kami ya Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus jaga mereka ya Tuhan, pelihara mereka ya Tuhan, jaga mereka ya Tuhan, jauhkan dari mereka dari sakit, penyakit dan mara bahaya ya Bapa. You are still in control ya Bapa. Kami terus ya Tuhan mau berserahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati fellowship kami ke depan ya Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Sunday.